Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 374. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Namun karena semut pemakan Ki dan serangga api sedang tertidur karena menelan kabut hitam sebelumnya, alhasil Kincen hanya bisa menggunakan cakram giok Qiankun untuk mencari Chen Sisi. Di saat yang sama sambil mencari, Kincen dan Yuqiansu menelan dan menyerap buah roh warna-warni. Di sisi lain, Kincen juga tahu bahwa Zhou Jiwei terus mengikutinya dari kejauhan. Boom, boom, boom. Suara tabrakan kekuatan terdengar. Apa itu? Sepertinya ada yang sedang bertarung. Ayo kita pergi lihat, kata Kincen. Terlihat satu orang ahli sedang bertarung dan dikejar-kejar oleh dua orang ahli. Ahli yang dikejar bernama Juventus dan yang mengejar bernama Ning Hongda dengan satu temannya. Melihat itu, Kincen sama sekali tidak ingin ikut campur dan akan pergi. Namun baru saja akan pergi, Juventus terbang ke arah Kincen dan meminta tolong. Ternyata Juventus ini adalah salah satu orang yang sebelumnya berada di lembah yang mendapat 3 buah roh warna-warni dan dia mengetahui kehebatan Kincen. Makanya dia lari ke hadapan Kincen. Pahlawan Mudakin, tolong, kata Juventus. Juventus, apakah kamu bodoh? Mengapa meminta tolong kepada anak yang baru menerobos tahap awal Martial Sovereign? Konyol, kata Ning Hongda. Ning Hongda dan satu temannya ini berasal dari sekte hantu surgawi. Apa yang terjadi? Kata Kincen. Kemudian Juventus mengatakan bahwa sebelumnya dia mencium kolam luar angkasa. Akan tetapi sebelum dia masuk, kedua orang dari sekte hantu surgawi ini mengejarnya. Apa? Kolam luar angkasa? Kata Kincen. Dia cukup terkejut. Kolam luar angkasa sangat cocok untuk budidaya. Ditambah di kolam luar angkasa akan ada banyak kristal luar angkasa. Pada awalnya Kincen tidak ingin ikut campur. Namun setelah mengetahui fakta itu, Kincen berubah pikiran. Kincen langsung mengeluarkan formasi luar angkasa, membungkus salah satu orang itu. Disusul dengan tebasan pedang. Tanpa bisa melakukan perlawanan, orang itu langsung berubah menjadi kabut darah. Kamu, beraninya kamu membunuh Huang Lan, kata Ning Hongda. Dia sangat marah, namun melihat Huang Lan dibunuh dengan satu gerakan, tiba-tiba dia juga menjadi ketakutan. Saat ini barulah dia mengerti mengapa Juventus buru-buru meminta tolong kepada Kincen begitu dia melihatnya. Kekuatan anak ini sangat kuat, aku harus melarikan diri. Segera Ning Hongda berbalik dan ingin pergi. Huang Lan adalah ahli Martial Sovereign tahap tengah puncak, sama sepertinya, tapi dibunuh dengan satu gerakan. Jika dia tidak lari sekarang, mungkin dia juga akan mati. Kincen menarik cincin penyimpanan Huang Lan dan dengan formasi domainya, Ning Hongda tidak bisa lari kemanapun. Akhirnya, dia hanya bisa bertarung dengan Kincen. Sebuah kail ganda muncul di tangannya. Namun hanya dalam satu pertukaran, Ning Hongda dikalahkan oleh Kincen. Katakan, mengapa kamu menyeretku ke tempat itu sebelumnya? Apakah memang ada kolam luar angkasa di sana? Kata Kincen. Ya, benar. Ada kolam luar angkasa di sana. Jika Tuan Mudakin ingin ke sana, saya bisa mengantarkan, kata Ning Hongda. Jangan berbohong. Katakan, apa yang sebenarnya ada di reruntuhan itu? Apakah kamu ingin menjebakku? Katakan, jika tidak, Juventus, bunuh dia, kata Kincen. Oke, aku akan jujur. Itu adalah Kaisar Peng Lei. Sekte hantu surgawi saya berkolusi dengan kekaisaran Xuan Yuan. Saya hanya ingin membawamu ke sana, dan Kaisar Peng Lei akan membunuhmu, kata Ning Hongda. Mendengar ini, tatapan Kincen yang awalnya acuh tiba-tiba menjadi dingin dan serius. Lalu, apakah Chen Sisi juga ada di sana? Kata Kincen. Ya, benar.
Wanita itu ada di sana. Bagaimana kamu mengetahuinya? Kata Ning Hongda. Mata terlarang, kata Qin Chen. Seketika pikiran Ning Hongda buyar. Ayo sekarang katakan semua yang terjadi di runtuhan kolam luar angkasa itu. Di bawah mata terlarang, Ning Hongda langsung menceritakan semua yang ia ketahui. Selain wanita dari Sekte Iblis Ilusi, di sana ada juga surga terpilih dari Istana Penegak Hukum, kata Ning Hongda. Siapa surga terpilih dari Istana Penegak Hukum itu? Kata Yukiansu. Tiba-tiba dia menjadi khawatir. Saya tidak tahu, tapi wanita itu memakai pakaian putih dan berasal dari keluarga Ji yang tersembunyi. Seni pedangnya sangat kuat. Kaisar Penglei juga akan menikmatinya. Karena wanita ini juga tidak kalah cantik dengan Chen Sisi, kata Ning Hongda. Jiruyu, itu pasti Jiruyu, kata Yukiansu. Dia menjadi sangat gugup. Ciri-ciri yang disebutkan Ning Hongda itu persis seperti Jiruyu. Qin Chen, kita harus secepatnya menyelamatkan Jiruyu, kata Yukiansu. Dia sangat panik dan khawatir. Melihat kekhawatiran Yukiansu, Qin Chen mengerti di Istana Penegak Hukum Jiruyu pasti selalu baik kepadanya. Juventus, bunuh dia, kata Qin Chen. Baik, kata Juventus. Segera telapak tangannya menghantam kepala Ning Hongda, menyeret kepalanya sampai ke tanah, dan Ning Hongda pun mati. Qiansu, ayo pergi, kata Qin Chen. Dia dan Yukiansu melesat pergi menuju reruntuhan. Sedangkan Juventus, dia tidak mengikuti Qin Chen. Kolam luar angkasa memang sangat bagus, tapi nyawanya juga sangat penting. Sekarang dia sudah selamat saja, itu sudah sangat beruntung. Akhirnya dia pergi dari sana. Sesaat setelah Juventus pergi, Zhou Jiwei muncul di sana. Apa yang Qin Chen ketahui? Mengapa wajahnya tiba-tiba panik? Kata Zhou Jiwei. Dia pun kembali mengikuti Qin Chen dari belakang. Di sisi lain, Qin Chen terus melesat bergegas untuk secepatnya sampai di reruntuhan. Sesaat untuk berjaga-jaga, Qin Chen juga mengeluarkan skeleton cabang. Skeleton cabang, keluarlah, kamu akan tampil dari awal, kata Qin Chen. Jie. Baik tuan, bawahan mengerti. Kata skeleton cabang. Dia sangat bersemangat karena akan ada pertempuran lagi. Tidak dapat dipungkiri, dengan melakukan pertarungan dan menelannya, kekuatannya dengan cepat meningkat lebih cepat daripada budidaya di dalam kuali kuno. Scene berpindah. Pada saat ini di sebuah reruntuhan nampak terlihat sebuah kolam luar angkasa. Di tepi kolam terlihat ada sebuah formasi, dan di dalam formasi ada 3 wanita. Ketiga wanita ini adalah Chen Sisi, Jiruyu, dan Penatua Sekte Iblis. Ketiganya memiliki banyak luka di tubuhnya akibat pertempuran sebelumnya. Di luar formasi banyak sekali orang yang mengepung mereka. Orang-orang ini berasal dari Kekaisaran Xuan Yuan dan Sekte Hantu Surgawi. Penatua, itu hanya formasi kecil. Mengapa kamu belum bisa memecahkannya? Kata Kaisar Penglei. Tuan, formasi ini cukup kuat. Setidaknya formasi tingkat 8. Saya memerlukan waktu beberapa saat lagi untuk bisa memecahkannya, kata Penatua Sekte Hantu Surgawi. Sudah 1 jam, tapi kamu belum bisa memecahkannya. Baiklah, beberapa saat lagi itu berapa lama? Kata Penglei. Dia sudah sangat tidak sabar. Ya, Tuan, 5 menit lagi, saya pasti dapat memecahkannya. Oke, Kaisar ini akan menunggumu 5 menit lagi, kata Penglei. Kemudian dia melirik Chen Sisi dan Jiruyu yang ada di dalam formasi dan berkata, kalian, mengapa sangat keras kepala? Cepat atau lambat, kalian pasti akan jatuh ke tangan Kaisar ini. Mengapa tidak menyerah saja dan serahkan diri kalian dengan patuh? Mungkin kalian tidak akan terluka, kata Penglei. Cui, kamu adalah putra Kaisar Xuan Yuan yang bermartabat. Saya tidak menyangka ternyata kamu adalah orang seperti itu. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutku saja, keluarga Ji saya tidak akan membiarkanmu hidup, kata Jiruyu. Hahaha, keluarga Ji, apa itu?
Awalnya kaisar ini hanya ingin bermain dengan Nona Chen Sisi. Tidak menyangka kamu juga tertangkap di sini. Tapi itu bagus, kamu tidak kalah cantik. Bahkan kamu juga sangat cantik. Kaisar ini sangat menantikan untuk bermain denganmu, kata Peng Lei. Dia berkata sambil menjilat jarinya dan matanya memancarkan nafsu. Di sisi lain, Chen Sisi sangat sedih karena hal ini bisa dikatakan terjadi karena dirinya. Dia pun menyalahkan dirinya sendiri. Wanita suci, jangan sedih untuk saya. Saya sangat puas bisa melindungi wanita suci. Dengarkan saya, setelah formasi pecah, saya akan menghentikan Penatua Sekte Hantu. Kamu dan Jiruyu langsunglah bergegas pergi. Ingat, larilah sejauh mungkin, kata Penatua Sekte Iblis Ilusi yang dipanggil Penatua Ying. Chen Sisi adalah wanita suci di sektenya, calon master sekte selanjutnya. Dia pasti akan sekuat tenaga untuk melindunginya. Tidak, Penatua Ying, kamu tidak akan mati, kata Chen Sisi. Wanita suci, walaupun Anda datang baru-baru ini ke sekte, tapi kamu adalah wanita suci terbaik yang pernah saya lihat. Saya sangat senang bisa melayani Anda sampai akhir, kata Penatua Ying. Sesaat kemudian terlihat formasi telah retak. Jiruyu langsung memegang pedang kunonya dengan erat. Penatua Ying juga langsung menelan sebuah pil obat. Dan boom, formasi telah pecah. Hahaha, kalian bertiga menyerahlah dengan patuh, kata Penatua Sekte Hantu. Dengan tongkat di tangannya, dia melayangkan serangan ingin melumpuhkan Jiruyu dan lainnya. Penatua Ying langsung maju dan memblokir serangan itu. Kalian berdua, cepat pergi, kata Penatua Ying. Segera Chen Sisi dan Jiruyu melesat dan keluar bersama. Namun mereka dihentikan oleh Kaisar Peng Lei. Mau pergi? Bagaimana bisa? Aku menunggumu sangat lama di sini, kata Peng Lei. Dia langsung mencegat Jiruyu dan Chen Sisi. Ahli-ahli dari Kekaisaran Xuanyuan lainnya juga langsung mengepung Chen Sisi dan Jiruyu dari segala sisi. Jelas mereka semua tidak akan membiarkan siapapun selamat. Jika tidak, mungkin Kekaisaran Xuanyuan dan Sekte Hantu Surgawi akan dalam masalah jika berita tentang ini menyebar. Orang suci, kata Penatua Ying. Dia ingin menolong Chen Sisi, namun dia dihadang oleh Penatua Hantu. Ini sudah berakhir. Apakah aku akan mati di sini? Kata Jiruyu. Tidak, aku tidak ingin mati. Segera Jiruyu mengaktifkan kehendak ilahi yang ditanam ahli Martel Emperor keluarga Ji. Chen Sisi juga mengaktifkan kehendak ilahi Martel Emperor yang ditanam pada dirinya. Segera aura yang mencengangkan keluar dari mereka berdua. Akan tetapi, karena ini adalah alam iblis, kehendak ilahi yang keluar sangat ditekan dan lemah. Apakah kamu pikir bisa lari dengan itu? Kata Peng Lei. Segera dia dan ahli-ahli Kekaisaran Xuanyuan lainnya juga mengeluarkan kehendak Martel Emperor yang ditanam pada mereka dan langsung memblokir kehendak Martel Emperor yang dilepaskan Jiruyu dan Chen Sisi. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.